tadi benefit, eh, ini saya kasih tahu sedikit tentang teknik belajarnya. Jadi modul materinya itu kalau dicetak di fisik itu saya lupa, mungkin ada 600-an halaman. Jadi modul materi itu digital ya. Modul materi itu tidak kita bagikan sekaligus, tapi kita bagikan bertahap supaya teman-teman fokus belajar apa yang kita bagikan aja, jadi nggak kemana-mana. Jadi benar-benar kita pastikan semuanya on the track, semuanya berurutan, semuanya sesuai dengan ritme yang kita inginkan. Jadwal kelasnya itu setiap Senin, Rabu, Jumat, habis Isya ya setengah 8 sampai jam 10. Terus tadi bisa diskusi di kelas, bisa diskusi di grup Slack. Itu di hari Sabtu juga kita sediakan sesi diskusi bebas, sesi silaturahmi secara offline. Saat ini baru ada di Bandung dan Jakarta. Cuman mungkin dengan kondisi saat ini yang Sabtunya sih kita alihin dulu ke online sih. Biasanya offline untuk Bandung dan Jakarta itu bisa datang, ketemu langsung dengan instruktur, ngobrol, nggak hanya soal materi, bisa nanya pengalaman, nanya lowongan kerja, ngobrolin hal-hal pengalaman yang lain. Intinya silaturahmi lah. Karena tadi menarik, Mas Es itu beberapa kali singgung tentang attitude, tentang etika bertanya. Jadi saya ingat guru saya itu selalu mewanti-wanti ketika kita belajar sama orang lain, itu perhatikan adab sebelum ilmu. Jadi sebelum kita mikirin untuk nanya-nanya, sebelum kita mikirin untuk ngambil ilmunya mereka, kita wajib punya adab yang baik. Nah, salah satunya ya kita wujudkan di kelas hari Sabtu ini. Teman-teman dapat kesempatan untuk silaturahmi langsung dengan para instruktur. Terus metode belajarnya itu biasanya di awal ada review dulu, terus masuk materi, terus endingnya itu ada diskusi, pertanyaan, ditutup dengan tugas biasanya. Makanya kenapa kita nyebutnya sekolah DevOps, bukan kursus DevOps, bukan kursus. Kenapa kita sebutnya sekolah? Karena teman-teman wajib hadir, ada tugas, ada big project itu istilahnya ujian akhir. Jadi benar-benar kita 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 set up kondisinya itu seperti teman-teman memang lagi di sekolah atau lagi di kampus gitu sih. Alhamdulillah sekolah DevOps ini udah jalan 5 batch. Jadi memang sekolah DevOps ini program pertama dari sekolah digital Chelsea. Jadi udah banyak banget evaluasinya, udah banyak banget trial errornya, udah banyak banget belajar hal baru, udah banyak banget yang kita perbaiki dari pertama kali berjalan tuh batch pertama di Juli 2018. Jadi saat ini udah jalan 5 batch. Batch kelima itu baru jalan kemarin 11 Mei. Jadi per batch 4 bulan ya, 16 minggu. Nanti batch ke-6 itu akan dibuka bulan Juli kalau saya nggak salah ingat. Itu dibuka bulan Juli. Terus ya kita percaya tidak ada metode mengajar yang terbaik. Selalu ada celah, selalu ada kelemahan, selalu ada kelebihan. Tapi setidaknya di sekolah DevOps kita sudah mencoba untuk membuktikan selama 5 batch ini bagaimana kita bisa membantu para siswa untuk mencapai impian mereka, yaitu dapetin kerjaan sebagai DevOps Engineer. Alhamdulillah sebagian besar alumni itu sudah diterima, jadi mereka pivot karir. Ada sebagian lainnya yang memang sudah di jalur yang sama, jadi upgrade di kantor lama, mereka nggak pindah, cuman upgrade karir sama upgrade jabatan sama upgrade gaji aja. Terus ada juga sebagian kecil yang nggak lanjut, milih mutusin kuliah karena pertimbangan orang tua ada. Ada juga yang tidak menyelesaikan sampai akhir, jadi bukan berhenti di bulan kedua atau ketiga, entah karena kesibukan, entah karena kelelahan, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Terus masih ada berapa orang ya? Adalah beberapa yang masih proses penyaluran ada. Cuman di data kita itu yang paling lama dapat penyaluran kerja itu di 6 bulan setelah lulus. Jadi ada yang baru beberapa minggu dapat, ada yang 1-2 bulan, ada berapa orang yang belum lulus sekolah DevOps udah dapat, kalau nggak salah itu ada juga.
Ini ada beberapa nama perusahaan dan startup tempat alumni kita berhasil diterima. Ada Geeksit, ada Tribun News, Kulina ini Jogja, Rebelworks, Work Life and Beyond, Trinix, Ekrut, ada beberapa yang lainnya sih. Gitu teman-teman. Jadi itu sekilas tentang sekolah DevOps sih. Apa namanya? Informasi lengkapnya teman-teman bisa akses di sini, devops.cilsi.id. Itu informasinya udah lengkap. Rincian harganya ada di situ. Terus ada tombol WA juga kalau mau diskusi dengan admin, bisa nanya-nanya sepuasnya. Apa namanya? Terus oh ya, ada silabus materi yang bisa di-download. Jadi kita nggak mau teman-teman beli kucing dalam karung. Jadi di website kita sediakan silabus materi selama 16 minggu. Itu teman-teman bakal belajar apa sih? Nah, itu kita sediakan di website. Teman-teman bisa download dan bisa diskusikan dengan kita. Gitu. Oke, mungkin itu aja, Ayunda. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebelum pertanyaan, mungkin saya tutup dengan ini dulu. Jadi kalau tadi kita percaya bahwa semua orang berhak dapat hidup yang lebih sejahtera, nah kita juga yakin bahwa Anda punya kesempatan yang sama untuk sukses, untuk bisa sampai di levelnya Mas Estu, walaupun level pengetahuan awal Anda itu berbeda-beda. Karena apa ya, kesulitan untuk belajar nggak kayak dulu lah. Kalau dulu internet terbatas, informasi masih sangat terbatas, apa namanya, belum banyak informasi yang terintegrasi karena memang internet juga terbatas. Tapi kalau sekarang Anda bisa mendapatkan informasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Tinggal ya sekeras apa Anda mau berusaha. Makanya kenapa di sekolah digital Chelsea itu total ada 9 sekolah. Itu kita tidak ada syarat untuk bergabung. Jadi teman-teman walaupun tanpa basic IT itu kita persilahkan untuk bergabung. Hanya syarat utamanya ya Anda mau berusaha. Jadi walaupun kita kasih jaminan kerja, walaupun ada fasilitasnya segitu lengkap, walaupun sejago-jagonya instruktur ngajarin, tapi kalau dari siswa tidak membantu dirinya sendiri, itu progresnya akan sulit. Jadi teman-teman punya kesempatan yang sama untuk sukses dimanapun tempatnya. Jadi nggak perlu pesimis, nggak perlu takut saya nggak punya basic, nggak perlu takut bidang kuliah saya berbeda. Itu bukan alasan kalau sekarang, karena informasi udah lebih mudah didapatkan. Gitu. Oke, itu aja Ayunda dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Alif. Ini ada pertanyaan nih dari Alfi, tapi masuknya ke kolom chat. Katanya nggak masuk kartu prakerja ya, padahal bermanfaat sekali ini. Gimana nih, Kak? Ya, untuk sekolah DevOps dan semua program di sekolah digital Cilisi ini memang nggak masuk ke apa namanya program prakerja karena apa namanya nggak sesuai sih dengan apa namanya dengan nominal yang disediakan oleh sistem prakerjanya itu. Gitu. Jadi memang kita secara mandiri. Ya, betul. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman semua? Mungkin sebagian udah buka website sih karena Waduh, apa keren-keren. namanya websitenya juga kita apa namanya nggak kita tutup. Tadi saya merhatiin pertanyaan-pertanyaannya juga kayaknya udah pada ada basic sih, udah pada ngerti sih pertanyaan-pertanyaan yang Iya. sifatnya Ini teknis. ada dari Muhammad Soleh nih, Kak. Untuk Oke. proses belajar, untuk teori dan praktek, berapa persen katanya? Oke, Mas Soleh. Sifatnya dinamis sebenarnya ya. Cuman kalau di in general ya secara rata-rata itu kita mayoritas di praktek sih, 80% lah. Mayoritas kita banyak Iya, praktek, banyak betul. banyak ngulik. Nanti teman-teman bakal banyak begadang. Saya mengutip salah satu pesan dari instruktur sekolah DevOps bahwa ya salah satu cara tercepat untuk sukses adalah kurangi waktu tidur, Ya, banyak waktu belajar. Itu kata Mas Huda. Gitu. betul. Oke, mungkin 2-3 pertanyaan lagi boleh? Boleh, boleh. Gimana nih, teman-teman? Ada Mau ada lagi yang yang nanya lain? lagi nggak? Hmm. Sepi-sepi aja ya.
Kayaknya lagi sibuk nih buka website Mungkin juga. langsung karena ada tulisan link websitenya. Gak apa-apa sih, emang udah di apa udah bisa daftar juga karena Ya. pendaftaran nggak kita tutup. Sejak batch ke-5 kemarin itu kita ubah sistem. Kalau dulu kan sempat kita tutup jadi Mm-mm. waiting list gitu. Kalau sekarang nggak, jadi kita buka terus. Kapanpun teman-teman mau daftar, tinggal pilih mau ikut batch yang berapa. Gitu sih. Oke. Mungkin saya mau nambahin aja sih. Jadi di tim sekolah digital Chelsea ini juga isinya masih muda-muda ya Kak ya. Tapi bukan berarti juga kita nggak serius dalam menghadapi customer gitu. Jadi kita tuh dari dulu selalu menerapkan rasa kekeluargaan gitu dengan harapan teman-teman semua juga bisa nggak canggung sama kita. Tapi bukan berarti kita nggak menghormati satu sama lain. Tetap kita harus menghormati satu sama lain gitu. Betul. Jadi Oke. memang, oh ini ada satu nih. Mm-mm. Mata kuliah. Tadi Mas itu sempat singgung untuk sementara ini memang di kampus belum ada apa ya materi atau fakultas yang mendekati ya, tapi mungkin bisa dari teknik informatika sih karena udah ada basic programmingnya. Ya. Jadi nanti ketika ketemu ketemu script atau ketemu kode-kode gitu udah nggak terlalu asing. Tapi ya itu tadi yang saya bilang bahwa kalau udah punya basic bagus, itu biasanya mempermudah proses belajar. Tapi kalau teman-teman yang belum punya basic nggak usah minder karena teman-teman punya kesempatan yang sama untuk untuk belajar dan sukses. Untuk prosesnya berapa lama? Apakah mengikuti kemampuan peserta sampai proses selesai? Oke, proses belajar 16 minggu, Mas. Mas Soleh. Jadi total 16 minggu, satu minggunya itu 3 pertemuan belajar, satu pertemuan diskusi bebas, bisa diskusi materi juga sih. Jadi total berapa tuh? 16 kali 4 pertemuan. Nah, segitulah. Itu total belajar segitu, tapi nanti setelah lulus ya kita sediakan wadah, ada sebuah forum, Ya. jadi teman-teman tetap bisa lanjut nanya, lanjut Ya. lempar studi kasus. Kalau ada update materi juga kita nanti akan Betul. sajikan, entah dalam bentuk Betul, betul. webinar, entah dalam bentuk mini kelas. Nah itu nanti sama Ayunda tuh. Ya, Jadi betul. memang Ayunda yang bagian handle untuk customer experience, untuk bikin teman-teman alumni itu tetap terpenuhi Betul. fasilitasnya. Ya. Terus apakah mengikuti kemampuan siswa? Betul, biasanya di dalam kelas itu kita bagi Mas Oleh, ada kelas basic, ada kelas advance. Jadi sebelum sekolah DevOps dimulai, itu nanti dari kelas fasilitator ada nanya-nanya tentang pengetahuan dasar. Udah tahu Linux atau belum, terus bahasa pemrograman udah pernah tahu atau belum. Terus ada beberapa poin pertanyaan sih, saya nggak tahu. Nanti dipisah tuh, ada kelas basic, ada kelas advance. Gitu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir nih setelah lulus ya udah lepas gitu aja. Enggak sama sekali. Bahkan kita pun punya forum persekolahnya dan semua alumni ya Kak ya. Jadi Ya, teman-teman semua yang sudah alumni dan sudah bekerja misalnya bisa sharing permasalahannya gitu di grup Telegram tersebut ya benar-benar. gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua juga mungkin pasti akan ada yang menyalurkan untuk bekerja, cuma nanti pasti akan ada beberapa info juga mengenai info pekerjaan di Telegram tersebut gitu loh. Dan untuk update materi ini dilaksanakan secara gratis juga, jadi upgrade materi soft skill maupun hard skill ini dilakukan secara gratis dan juga bisa bisa apa ya bisa atas permintaan dari teman-teman semua gitu. Walau memang mungkin nggak semuanya bisa kita lakukan gitu ya, karena kita juga pasti mendahulukan apa yang perlu didahulukan gitu. Jadi jangan khawatir setelah lulus dari sekolah DevOps ini lepas gitu aja, lepas tanggung jawab gitu aja, enggak sama sekali. Kita tetap keep in touch lah satu sama lain, dan bahkan harapannya kita jangan sampai lepas tali silaturahmi gitu. Dan harapan saya juga sih pengennya semua alumni itu kumpul ya Kak ya, jadi bisa mempererat tali silaturahmi dan banyak ilmu juga yang di-sharing gitu. Benar.
kita ada cita-cita mau bikin reuni akbar semua alumni. Nah, itu. Jadi memang Iya. salah satu misinya Sekolah Digital CUC itu selain tadi bantu teman-teman ya, salah satu misi kita tuh pengen bikin ekosistem. Jadi kita ingin nanti di sekolah DevOps itu mulai dari siswa, alumni, instruktur itu jadi sebuah keluarga, jadi sebuah ekosistem. Jadi nggak putus komunikasi. Karena di situ biasanya nanti muncul banyak informasi yang bermanfaat sih, kayak lowongan kerja, update isu terbaru di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Terus nanti teman-teman juga sebagai alumni ada kesempatan untuk jadi pengisi webinar seperti Betul. Mas Estu. Terus ada kesempatan untuk jadi pengajar mungkin di sekolah DevOps batch-batch berikutnya. Jadi memang kita ingin ciptakan sebuah ekosistem sih. Ini ada Mas Betul. Salim. Apa ada seri webinar seperti ini ke depannya, workshop online? Kalau workshop seperti ini memang kita nggak ada jadwal rutin ya, tapi insya Allah doain aja mudah-mudahan kita bisa adakan lagi karena memang kita ingin pengenalan DevOps ini bisa dinikmati atau bisa diketahui oleh lebih banyak orang karena ya teknologi terus bergerak, teknologi nggak pernah nungguin teman-teman, teknologi akan terus berlari, jadi teman-teman yang harus mengejar teknologi. Nah, salah satu yang memang lagi banyak dibutuhkan, lagi hype, ya intinya lagi banyak dibutuhkan adalah DevOps ini. Jadi ya teman-teman mungkin udah banyak dengerin lah apa itu DevOps dari Mas Estu. Makanya kenapa kita adakan sekolah DevOps. Alhamdulillah sudah berjalan sampai 5 batch, artinya memang demand dari materi ini cukup tinggi. Gitu Mas Salim. Doain aja mudah-mudahan bisa ada lagi. Tinggal pantau aja, biasanya kita info di email atau di di WA sih. Atau mungkin nanti dari pihak BDV bisa adain lagi, kolaborasi lagi. Ini event yang bagus banget. Amin, amin. Oke. Mudah-mudahan ya. Oke, kayaknya udah cukup ya pertanyaannya. Atau masih ada lagi nih? Sepertinya udah. Paling udah kalau ya. emang ada yang mau nanya, langsung aja ke... Bentar. Saya tulis di chat, ada nomor WA-nya admin sekolah digital CUC, jadi bisa langsung WA aja ke nomor itu, bisa nanya-nanya, atau bisa buka websitenya devops.culc.id. Oke, itu aja dari saya. Thank you sekali lagi Ayundi atas kesempatannya. Thank you Mas Sama-sama. Estu, thank you Mbak Ayu dan seluruh tim BDV. Sukses selalu buat kita. Mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan urusan, dilancarkan rezekinya. Dimanapun tempat belajar, jangan jadikan alasan, jangan jadikan hambatan teman-teman untuk sukses. Jadi terus belajar, terus ngulik, dan terus silaturahmi dengan para guru. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Alif. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.57. Sudah mau jam 10 ya. Mungkin dari Mbak Ayu ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semua? Oke, halo, makasih banyak Mbak Ayu udah selama 2 hari ini nggak mau dengerin webinar DevOps ini. Makasih juga. Sama-sama. Udah gabung kenalin tentang sekolah digital ke teman-teman kita yang join di webinar. Dan pastinya Mas Estu, makasih banyak loh Mas. Padahal sibuk banget, tapi udah nyempetin waktunya buat join sharing di webinar kali ini. Keren Mas. Saya nggak ngerti DevOps jadi kayak gitu ya. Tapi masih tetap pusing sih, karena mungkin banyak pasti aneh ya ternyata ya, banyak nama-nama Pokemon. Tapi teman-teman yang join di webinar kali ini keren banget. Dari kemarin antusiasmenya juga bagus banget, banyak yang nanya-nanya pertanyaannya. Full 2 hari ya, sampai jam 10 yang join juga lumayan banyak. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang bertahan selama 2 sesi ini, atau buat teman-teman yang baru gabung di webinar kedua, di webinar sesi kedua hari ini. Makasih banyak. Jangan lupa ya,
link surveinya diisi, nanti kita share materinya selama 2 sesi. Nah, buat teman-teman yang mau nonton videonya, boleh nanti ditonton di YouTube channel Bandung Digital Valley ya. Terus kalau misalnya yang nanyain, bagi linknya dong, gitu. Follow aja sosial media kita di @telkombdv. Nanti kalau misalnya videonya udah kita upload, kita infoin di Instagram kita. Di follow ya di @telkombdv. Nah, kayaknya juga ada beberapa ya Mbak ya yang baru join di sesi kedua. Mungkin Ya, betul. dengar nih Bandung Digital Valley itu apa. Ya. Jadi teman semua, Bandung Digital Valley ini letaknya di Bandung, sesuai dengan namanya. Jadi Bandung Digital Valley ini merupakan bagian dari program Indigo Creative Nation sebagai inkubator bisnis digital sekaligus coworking space. Nah, kalau teman-teman udah pernah dengar sebelumnya, Indigo Creative Nation ini merupakan program inkubasi yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia yang tujuannya memang untuk mengembangkan ekosistem startup digital di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2009 terus bertransformasi sampai sekarang. Nah, jadi buat teman-teman nih, satu nih, kalau yang sekarang lagi ngembangin startup-nya atau yang memang lagi tertarik nih di bidang startup digital, boleh main ke Bandung Digital Valley kalau misalnya nanti kita udah buka lagi, karena kegiatan coworking space-nya untuk sementara waktu lagi kita tutup dulu. Caranya gampang banget, cukup registrasi member aja di member.bandungdigitalvalley.com. Teman-teman udah bisa pakai fasilitas coworking space yang ada di BDV. Coworking space-nya free, udah gitu kita ada kopi, ada teh juga, ada minum juga, free flow, udah gitu kita memang rutin nyelenggarain event. Salah satunya webinar ini, jadi biasanya memang kita nyelenggarainnya offline, lalu semenjak pandemi ini mulai banyak new normal, jadi kita juga menyesuaikan yang tadinya eventnya offline, kita angkat ke online. Nah, terus nih, kan kita juga ada nih salah satu startup binaan Indigo yang memang fokusnya untuk mengedukasi ya, yang ya platform sekolah digital kursus online, makanya kita kolaborasi sama CLC. Nah, CLC ini juga merupakan salah satu startup Indigo tahun 2017. Nah, ngomongin tentang Indigo, kebetulan Indigo juga sekarang lagi buka open submission nih sampai tanggal 15 Juni. Jadi buat teman-teman yang udah punya produk, bidangnya digital pastinya, kita ada 13 kategori, boleh dikepoin aja kalau mau join di inkubasinya Indigo, di indigo.id. Banyak banget benefitnya selain pendanaannya sampai dengan 750 juta di tahapan inkubasi dan 2 miliar sampai di tahapan akselerasi. Ada pendanaan, ada mentoring, Telkom Group market access juga, jadi kalau misalnya startupnya teman-teman nih punya peluang untuk dikolaborasikan dengan anak perusahaan Telkom, itu nanti dibantu prosesnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang BDV, boleh di-follow di @telkombdv atau dibuka aja websitenya di bandungdigitalvalley.com. Untuk Indigo-nya sendiri, di Indigo for Nation Instagramnya, tapi for-nya pakai angka 4. Lalu kalau misalnya websitenya di indigo.id. Gitu kira-kira teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak seputar Bandung Digital Valley? Boleh tuh teman-teman. Boleh di DM aja ya di @telkombdv. Jangan lupa kalau misalnya update Insta Story, tag ke Instagramnya @telkombdv ya. Udah sih Mbak Ayu, kalau dari saya kayaknya gitu aja. Udah ya. Ini teman-teman ada yang mau tanya atau sudah cukup? Karena informasinya sudah cukup lengkap banget ya Mbak Ayu. Orang DM aja di Instagram. Nah, itu boleh tuh DM. Kalau mau banyak yang ditanyain, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Telkom BDV sama Bandung Digital Valley ya? Instagramnya @telkombdv, websitenya bandungdigitalvalley.com. Nah, itu. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas informasinya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya, Mbak. Amin. Boleh dong audiens yang di sini mampir ke Instagram kita di @telkombdv. Kalau misalnya kepikiran, kayaknya next event bahas tentang ini seru nih, atau bahas apa gitu, request apa, boleh ya DM. Karena biasanya setiap awal misalnya kita suka lempar topik. Yeah. Kalau ini mau event apa nih? Nah, DevOps ini sebenarnya adalah salah satu requestan dari followers kita di Instagram. Jadi ada beberapa requestan, dari request digital marketing, ada yang request DevOps. Nah, yang kita
fasilitasin adalah si 2 materi itu, digital marketing dan DevOps. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya punya ide pengen belajar apa sesuatu yang seru, boleh di DM ke Instagram kita. Boleh tuh, jadi buat teman-teman yang pengen request, saya sampai celetotan nih. Request materi apa aja sih yang pengen diangkat untuk saat ini, apalagi udah masuk ke WFH gini tuh kadang gabut ya, sedikit gabut ya, jadi mungkin pengen, kenapa Mbak? Iya, gabut. Jadi sambil kita WFH, sambil kita belajar gitu. Jadi bisa nih di DM aja atau mungkin diserbu nih kolom komen Telkom BDF-nya. Nih angkat materi ini nih, angkat materi ini nih. Siapa tahu kita bisa kolaborasi lagi sama tim BDV. Pasti dong. Nah, tunggu kolaborasi Bandung Cita Valley dengan Chelsea berikutnya ya. Oke, amin. Oke, karena ini sudah cukup malam ya, kayaknya kita tutup aja. Sebenarnya saya agak sedih karena dari kemarin saya benar-benar prepare banget nih untuk kemarin sama hari ini, karena sebegitu antusiasnya saya dikasih kesempatan buat jadi moderator, yang dimana saya juga nih baru pertama kali nih, makanya waktu kemarin saya sedikit gugup juga, tapi saya juga excited dan menjadi jadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil juga gitu loh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikut gabung. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, atau mungkin kita bisa jumpa di Sekolah DevOps Chelsea ya. Karena setelah menjadi alumni juga tetap bakal ketemu sama saya. Mudah-mudahan juga kita bisa kolaborasi lagi sama Telkom BDV supaya bisa tetap silaturahmi lagi sama teman-teman semua gitu. Dan kita senang banget kalau kita bisa jadi penyambung untuk memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat ini ya. Mudah-mudahan juga pengalamannya Mas Estu ini bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua, karena pengalaman itu salah satu hal yang paling berharga ya. Jadi nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik ya pelajaran yang tadi sudah Mas Estu sampaikan dari kemarin gitu sampai dengan hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Alif, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Estu atas waktunya. Saya Ayunda sebagai perwakilan dari Sekolah Digital Chelsea mengucapkan minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ada perkataan saya yang tidak enak atau menyinggung teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Ayunda Novitasari pamit undur diri. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dadah. Sampai jumpa lagi di next event ya.